Bab 2166. Hanya tiga kaisar surgawi yang berjalan dalam kehampaan yang kacau, mendiskusikan bagaimana menghadapi Ye Yunfei. Di tempat lain di dunia berukuran 3000, ada seorang lelaki tua dengan sosok biasa dalam baju besi dan seorang biksu tinggi gemuk dengan wajah merah. Berdiri bersama, menyaksikan ketiga kaisar surgawi dari kejauhan. Tampaknya ketiga orang ini berencana untuk menindas anak-anak kecil, dan secara pribadi berurusan dengan Ye Yunfei. Biksu gendut itu berkata dengan suara yang dalam. Ketiga orang ini selalu menganggap diri mereka sebagai penguasa dunia 3000, dan mereka telah dimanjakan dan diunggulkan sejak lama. Nyatanya, mereka berpikiran sempit. Terlepas dari status mereka, mereka ingin menyerang. Sebuah junior, pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haruskah kita membantu secara langsung?" Tanya biksu gendut itu. "Kita tidak perlu terburu-buru untuk mengambil tindakan. Ye Yunfei sekarang adalah kekuatan setengah kaisar tingkat tinggi, dan dia telah memperoleh warisan di kuburan pedang, dan kekuatan tempur yang dia miliki sudah sangat mengesankan. Mari kita ambil lihat dulu. Ye Yunfei menghadapi serangan dari tiga kaisar surgawi, bagaimana kita akan menghadapinya? Pemuda ini tidak sederhana, dan saya menantikan apakah dia akan memberi kita kejutan. Tentu saja, jika dia benar-benar tidak dapat menghadapi serangan dari tiga kaisar surgawi pada akhirnya, kami akan mengambil tindakan tepat waktu." Pemuda yang luar biasa, tetapi tidak bisa membiarkannya mengalami kecelakaan. Petik 2. Pria tua itu berpikir sejenak dan berkata perlahan, "Itu bagus. Lakukan saja apa yang kamu inginkan. Aku juga menantikan apakah Ye Yunfei akan memberi kita kejutan." Biksu gendut itu mengangguk setuju. "Sebenarnya, yang paling aku khawatirkan bukanlah tiga kaisar surgawi, tapi faksi gelap. Jika Ye Yunfei menjadi sasaran faksi gelap, dia akan berada dalam masalah besar. Bahkan kita berdua mungkin tidak bisa menahannya. Jadi saya tidak ingin dia menghubungi faksi gelap sebelum waktunya." Petik 2. Pria tua itu tiba-tiba sedikit mengernyit. Cepat atau lambat, faksi gelap akan memperhatikan Ye Yunfei, dan mereka mungkin sudah mengincarnya sekarang. Karena dia telah membunuh banyak makhluk gelap. Petik 2. Kata biksu gemuk itu, "Mari kita lakukan yang terbaik untuk melindunginya. Sayang sekali jika sesuatu terjadi pada junior muda yang luar biasa." Petik 2. Kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Pada saat yang sama, di tanah leluhur alam bayangan langit, di dalam menara ilusi, saya hanya menggabungkan sebagian dari emas asli zodiak yang saya dapatkan di taring pedang terakhir kali. Fusi penyulingan. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan semua emas asli zodiak, dan kemudian mulai memurnikan dan memadukannya. Kualitas kumpulan emas asli zodiak ini sangat bagus, dan memiliki efek yang besar pada pemurnian tubuh. Sekitar sebulan kemudian, Ye Yunfei akhirnya mengambil semua emas asli dari zodiak semua pemurnian dan fusi ke dalam tubuh. Apakah itu kekuatan fisik atau kualitas? Telah terjadi peningkatan kualitatif. Kekuatan fisik saya saat ini setidaknya lebih dari 20.000 naga. Hanya mengandalkan kekuatan fisik, satu pukulan bisa membunuh semua master tingkat setengah kaisar. Dan saya berdiri diam sekarang, bahkan jika setengah kaisar yang sempurna menyerang, itu tidak akan dapat menyebabkan banyak kerusakan pada saya. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan fisik yang melonjak di tubuhnya, dan berkata dengan percaya diri. Tentu saja, saya pasti tidak bisa mengalahkan master setingkat kaisar surga, tetapi apakah ada peluang untuk melarikan diri? Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Mulai sekarang, master di level setengah kaisar tidak lagi dianggap sebagai lawan oleh Ye Yunfei. Dalam benak Ye Yunfei, lawan berikutnya adalah master setingkat kaisar surga. Hanya pada saat ini, selama periode waktu ini, saya selalu memiliki firasat buruk, dan saya akan merasa takut tanpa alasan. Perasaan ini seperti kita sedang ditatap oleh sesuatu yang mengerikan, dan punggungnya terasa dingin. Petik 2. Pria tua itu tiba-tiba berkata ke Ye Yunfei melalui transmisi suara. "Oh, benarkah?" Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Ye Yunfei tahu bahwa sejak lelaki tua itu menyatu dengan cabang lain dari pohon dunia yang kacau, kemampuan persepsinya menjadi sangat kuat. Perasaan menjadi tua mungkin merupakan peringatan. Kita sedang diincar oleh sesuatu. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya ke segala arah, mencoba untuk melihat apakah dia bisa menangkap sesuatu.
Setelah beberapa saat, meskipun Ye Yunfei tidak menangkap apapun secara akurat, rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Ini seperti perasaan ketika mangsa tiba-tiba menemukan dirinya menjadi sasaran pemburu. Sepertinya kita memang sedang diincar oleh sesuatu. Ye Yunfei berkata perlahan dengan ekspresi serius. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah 3 kaisar langit dan penguasa istana dari istana Dewa Surgawi. Untuk dapat menargetkan kita tanpa ketahuan oleh kita, hanya master setingkat kaisar langit yang memiliki kemampuan ini. Yunfei berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ya, sepertinya ada master setingkat kaisar surga yang siap menyerangmu. Situasimu sangat buruk," kata orang tua itu. "Apakah kamu akhirnya akan menghadapi master setingkat kaisar surga?" Ye Yunfei berkata-kata demi kata. Hanya pada saat ini, paksaan energi yang mengerikan tiba-tiba meletus dari kuil kuno Tianjing di tanah leluhur Tianjing, mengguncang ruang kecil tempat tanah leluhur Tianjing berada. Apa yang terjadi? Merasakan energi yang menakutkan, semua anggota klan bayangan langit menjadi pucat karena ketakutan dan menoleh. Ini adalah energi kaisar surga. Meskipun Ye Yunfei masih berada di menara hantu, dia dapat dengan jelas merasakan paksaan energi itu, sedikit terkejut, dan segera keluar dari menara hantu. Booming. Pada saat ini, energi menakutkan menyebar dari kuil bayangan langit kuno seperti lautan luas. Ini adalah nafas energi Raja Bayangan Langit. Tiba-tiba, seorang tetua dari klan bayangan langit berteriak keras, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu benar, ini memang aura Raja Bayangan Langit, mungkinkah? 10 tetua dari klan bayangan langit menatap kuil bayangan langit kuno, seolah-olah mereka telah menebak sesuatu, dengan ekspresi penuh harap dan bersemangat di wajah mereka. Tampaknya kekuatan Raja Bayangan Langit perlahan-lahan kembali ke keadaan puncaknya. Dia pasti mendapatkan manfaat terbesar di kuil kuno bayangan langit. Petik 2. Ye Yunfei merasakan energi yang terpancar dari kuil kuno bayangan langit, dan mungkin menebak apa telah terjadi. Di 3000 dunia kuno, kekuatan klan Tianjing lebih kuat daripada klan Miao di alam Suzaku. Raja Suzaku adalah master setingkat kaisar langit, dan Raja Bayangan Langit bahkan lebih dari itu. Ledakan, paksaan energi yang kuat terus menyebar dari kuil kuno Tianjing, seperti gelombang yang bergulung, setiap gelombang lebih kuat dari setiap gelombang. Sungguh menyedihkan bagi Tuhan, klan bayangan langit kita telah melalui banyak kesulitan, dan kita akhirnya diharapkan untuk kembali ke puncak tahun ini. 10. Tetua dari klan bayangan langit tampaknya telah memastikan apa yang sedang terjadi di langit. Bayangan istana kuno, dan mereka sangat bersemangat hingga menangis. Saya tidak tahu sudah berapa lama, pemaksaan energi yang menyebar dari kuil Tianjing tiba-tiba menghilang. Haha, hari ini, Raja Bayangan Langit secara resmi kembali. Tawa hangat datang dari istana kuno bayangan langit, menyebar ke seluruh tanah leluhur bayangan langit, dan kemudian terus menyebar keluar, menyebar ke seluruh bayangan langit di batas instan. Seolah-olah petir keras terus-menerus berderak, menyebabkan seluruh alam bayangan langit diguncang oleh kilat dan guntur. Raja Bayangan Langit telah mendapatkan kembali kekuatannya. Ye Yunfei tersenyum. Selamat atas kembalinya resmi Raja Bayangan Langit. Di bawah kepemimpinan 10 tetua dari klan Bayangan Langit, semua anggota klan Bayangan Langit berlutut dengan penuh semangat, dan secara kolektif memberi penghormatan kepada istana kuno Bayangan Langit, berteriak serempak. Setiap anggota klan Bayangan Langit gemetar karena kegembiraan. Mereka tahu bahwa saat kekuatan Raja Bayangan Langit kembali ke puncaknya, klan Bayangan Langit juga akan meningkat pesat. Klan Bayangan Langit, kami akhirnya menunggu hari ini. Terima kasih leluhur atas perlindungan Anda. 10 tetua dari klan Bayangan Langit menangis. Memanggil, sosok itu melintas, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, Raja Bayangan Langit telah keluar dari istana kuno Bayangan Langit dan berdiri di depan Ye Yunfei. Ada energi abu-abu tak berujung melonjak di tubuhnya, memberi orang tekanan besar. Dia berdiri di sana, dan seluruh dunia tampaknya segera terpusat padanya, dan semua energi dan semua hukum mulai bergema bersamanya. Ini adalah penguasa tingkat kaisar. Di sebagian besar dari 3000 dunia, master di tingkat kaisar langit adalah penguasa langit dan bumi, dan mereka dapat mengendalikan semua energi dan hukum langit dan bumi di sekitarnya hanya dengan beberapa gerakan. Jadi untuk makhluk biasa, membuat musuh melawan kaisar langit sama dengan membuat musuh melawan seluruh dunia, dan sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Selamat kepada Raja Bayangan Langit karena telah kembali ke puncak.
Ye Yunfei merasakan Raja Bayangan Langit dan berkata sambil tersenyum. Bab 2167. Haha, jika kamu tidak datang tepat waktu, aku mungkin tidak akan bisa memasuki tanah leluhur Bayangan Langit dengan lancar. Omong-omong, aku bisa kembali ke keadaan puncakku karena bantuanmu. Shadow King tertawa dan berkata, pulih ketika dia mencapai kondisi puncak, dia merasa sangat bahagia, dan seluruh orangnya tampak bersemangat. Sky Shadow King serius, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Ye Yunfei mengerti bahwa Raja Bayangan Langit dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat, itu pasti karena beberapa peluang besar di istana kuno Bayangan Langit. Tapi Ye Yunfei tidak bertanya, karena ini adalah rahasia klan Bayangan Langit. Ketika Ye Yunfei bertemu Sky Shadow King di Profound Sky Continent sebelumnya, dia hanyalah sisa jiwa, dan ketika Ye Yunfei bertemu dengannya lagi, dia sudah menjadi Master Half Emperor. Dapat dikatakan bahwa kecepatan kultivasi Raja Bayangan Langit mencengangkan, tidak lebih buruk dari Ye Yunfei sama sekali, bahkan lebih baik. Sky Shadow King dulunya adalah master di level Kaisar, visi dan pengalaman latihannya berada di level Kaisar, jadi miliknya adalah sama seperti Ye Yunfei dari Sky Shadow King. Izinkan saya memperkenalkan seorang senior kepada Anda, kata Ye Yunfei tiba-tiba. Perkenalkan senior padaku. Sky Shadow King terkejut. Ya, dan senior ini milik klan Bayangan Langitmu. Ye Yunfei mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Senior klan Bayangan Langit kita. Di mana itu? Petik 2. Sky Shadow King terkejut dan senang setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dan langsung bertanya. Orang harus tahu bahwa klan Tianying menderita bencana yang memusnahkan klan saat itu, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang hanya sebagian kecil dari klan yang tersisa. Oleh karena itu, hal yang paling mendesak bagi klan Bayangan Langit adalah menambah jumlah orang. Pasti akan menjadi hal yang baik jika senior dari klan Bayangan Langit kembali saat ini. Dengan pikiran, Ye Yunfei memindahkan seorang lelaki tua berjubah abu-abu keluar dari pagoda surgawi Dao. Pria tua berjubah abu-abu ini dipenjara di sebuah istana di lantai 2 pagoda Tiandao, dan dia adalah seorang master setengah kaisar. Dia adalah salah satu dari 100 master setengah kaisar di bawah Ye Yunfei. Pria tua berjubah abu-abu ini berasal dari klan Bayangan Langit, dan Ye Yunfei adalah orang yang mengajari Ye Yunfei seni rahasia penyembunyian. Senior, izinkan saya memperkenalkan seseorang kepada Anda, dia adalah Raja Bayangan Langit kontemporer. Ye Yunfei berkata kepada lelaki tua berjubah abu-abu sambil tersenyum. Raja Bayangan Langit kontemporer. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, lelaki tua berjubah abu-abu itu tampak sedikit terkejut, dan segera menatap Raja Bayangan Langit. Dia adalah master kuno dari klan Bayangan Langit, jadi dia secara alami sangat akrab dengan klan Bayangan Langit, dan dia dapat mengetahui sekilas klan Bayangan Langit mana yang paling mungkin menjadi Raja Bayangan Langit. Itu benar-benar master dari klan Bayangan Langit kita. Raja Bayangan Langit dan 10 tetua dari klan Bayangan Langit memandang lelaki tua berjubah abu-abu itu, merasakan aura energi yang memancar dari tubuhnya, dan menunjukkan ekspresi gembira. Kamu adalah Tetua Moon Shadow. Informasimu terekam dalam silsilah, serta penampilan dan aura tubuh jiwamu. Petik 2. Tiba-tiba, salah satu tetua melangkah maju dan bertanya dengan suara gemetar, seolah dia mengenali yang lama pria berjubah abu-abu identitas. Penatua ini sekarang bertanggung jawab atas silsilah klan Bayangan Langit, jadi dia sangat akrab dengan beberapa orang kuno dari klan Bayangan Langit. Penatua Bayangan Bulan. Setelah mendengar kata-kata tetua ini, Raja Bayangan Langit dan 9 tetua lainnya terkejut, memikirkan seorang tetua dari klan Bayangan Langit kuno. Ya, saya memang Penatua Moon Shadow. Pria tua berjubah abu-abu itu juga sedikit bersemangat saat melihat begitu banyak anggota klan Bayangan Langit di depannya. Dia mengangguk dan mengakui identitasnya. Jadi ini benar-benar Elder Moon Shadow. Selamat datang kembali Elder Moon Shadow. Sky Shadow King berkata dengan penuh semangat saat melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangguk. Sekarang klan Bayangan Langit mempekerjakan orang. Kembalinya seorang sesepuh kuno yang tiba-tiba telah sedikit meningkatkan kekuatan keseluruhan klan Bayangan Langit. Penatua Moon Shadow, Anda menghilang tiba-tiba saat itu. Klan Bayangan Langit kami mengirim sejumlah besar orang untuk mencari Anda, tetapi tidak satupun dari mereka menemukan keberadaan Anda. Penatua Moon Shadow, apa yang terjadi saat itu? Penatua yang mengenali Penatua Moon Bayangan barusan. Penasaran, tanya, omong-omong, saya tidak beruntung.
Saat itu, saya tidak sengaja menyinggung orang kuat di tingkat Kaisar Langit, dan saya ditangkap dan dikurung olehnya. Saya telah dikurung sampai sekarang. Penatua Yuying menghela nafas, dan lalu menjawab, ditangkap dan dikurung oleh orang kuat setingkat Kaisar Surgawi. Setelah mendengar kata-kata Elder Moon Shadow, Sky Shadow King dan 10 tetua terkejut. Setelah mendengar kata-kata Penatua Yuying, Ye Yunfei segera tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit yang dia bicarakan adalah Kaisar Desolate kuno. Orang kuat yang mana? Seseorang yang berani menangkap klan bayangan langit kita. Tetua Moon Shadow, siapa orang kuat itu? Aku akan mencari keadilan untukmu. Klan bayangan langit kita tidak mudah diganggu. Raja bayangan langit mengungkapkan dengan ekspresi marah, dia bertanya. Meskipun Raja bayangan langit ini sudah menjadi master setingkat Kaisar Surgawi, tidak mungkin baginya untuk mencari keadilan dari Kaisar Desolate kuno. Kaisar Desolate kuno jauh lebih kuat darinya. Mendengar apa yang dikatakan Raja bayangan langit, kata lelaki tua itu. Mencibir, sudahlah, pria kuat itu tidak tahu kemana dia pergi. Dan memang aku yang memprovokasi dia saat itu. Petik 2, Penatua Yuying melirik Ye Yunfei, lalu menggelengkan kepalanya. Dalam benaknya, dia telah lama menganggap Ye Yunfei sebagai pewaris Kaisar Desolate kuno. Selama waktu ini, dia mengikuti Ye Yunfei dan menyaksikan Ye Yunfei tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan dengan matanya sendiri. Ini adalah penjahat muda yang langka di dunia. Tahu bahwa Ye Yunfei pasti akan menjadi ahli top di 3000 dunia di masa depan. Dia juga dapat melihat bahwa Ye Yunfei memiliki hubungan yang baik dengan Raja Bayangan Langit. Jadi dia berharap klan Bayangan Langit bisa berteman dengan Ye Yunfei, seorang penjahat muda, bukannya menjadi musuh. Tetua Yuying, jangan khawatir, orang kuat setingkat Kaisar Langit tidak bisa menakuti klan Tianying. Siapa orang kuat itu? Sky Shadow King bertanya, dia pikir Elder Moon Shadow tidak ingin menarik musuh yang kuat ke Sky Shadow Clan, jadi dia menolak untuk mengatakannya. Petik 2, sebelum Sky Shadow King selesai berbicara, Elder Moon Shadow melambaikan tangannya dan berkata, lelaki tua ini sangat pintar, kata orang tua itu. Petik 2, kalau begitu, baiklah. Melihat sikap Elder Yuying, Sky Shadow King mengangguk dan berhenti bertanya. Meskipun dia adalah Sky Shadow King, Elder Moon Shadow ini memiliki senioritas yang tinggi, dan bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Tianying mulai sekarang. Petik 2, Ye Yunfei tersenyum dan berkata kepada Penatua Yuying. Tuan Muda Ye. Penatua Yuying gemetar ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Dia mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei, yaitu mengembalikan kebebasannya. Dia masih di bawah kendali Ye Yunfei. Karena Ye Yunfei memiliki token di tangannya yang dapat mengendalikan hidup dan matinya. Baik klan Bayangan Langit dan Raja Bayangan Langit membutuhkanmu. Sejauh yang aku tahu, kamu memiliki beberapa warisan latihan klan Bayangan Langit yang sekarang hilang di tanganmu, yang hanya dapat digunakan untuk membuat klan Bayangan Langit tumbuh lebih kuat. Kata Ye Yunfei. Penatua Moon Shadow mengangguk. Warisan keterampilan yang telah hilang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Sky Shadow King dan 10 tetua tidak bisa menahan gemetar, menunjukkan ekspresi gembira. Setelah klan Tianying menghadapi malapetaka pemusnahan, banyak warisan praktik klan memang telah hilang. Baiklah, terima kasih, Tuan Ye. Penatua Moon Shadow berkata dengan rasa terima kasih. Oke, Raja Bayangan Langit, semua tetua, sekarang klan Bayangan Langit Anda telah berhasil kembali ke tanah leluhur. Saya tidak ada hubungannya di sini, dan sudah waktunya bagi saya untuk pergi, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Tuan Muda Ye, tunggu. Kali ini klan Bayangan Langit kami dapat kembali ke tanah leluhur dengan lancar, berkat bantuan Anda. Hal-hal ini adalah hadiah kecil dari klan Bayangan Langit kami untuk Anda, kata Raja Bayangan Langit dengan cepat sambil menjentikkan jarinya. Kirim 10 cincin luar angkasa ke tubuh Ye Yunfei. Ini adalah kristal bayangan. Ye Yunfei merasakan 10 cincin ruang angkasa, mengeluarkan tiang abu-abu dari salah satu cincin ruang angkasa, dan bertanya. Ya, Tuan Ye, ini adalah produk khusus dari klan Bayangan Langit kami, kristal bayangan. Ini adalah harta yang khusus digunakan untuk mengembangkan kecepatan tubuh. Setelah Anda memurnikan dan menyerap kristal bayangan ini, saya dapat meneruskannya kepada Anda. Bayangan dan seni rahasia ke tingkat yang lebih tinggi. Sayang sekali Anda bukan dari klan Bayangan Langit kami,
Hanya dengan darah klan bayangan langit kami Anda dapat mengembangkan seni rahasia bayangan ke tingkat tertinggi. Petik 2. Penatua Yu Ying berkata kepada Ye Yunfei. Teknik rahasia bayangan. Raja Bayangan Langit dan 10 tetua dari klan Bayangan Langit tidak dapat menahan keterkejutan ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Moon Shadow. Teknik rahasia, penyembunyian adalah warisan inti dari klan Bayangan Langit, tetapi telah hilang. Tanpa diduga Penatua Bayangan Bulan ini memiliki seni penyembunyian rahasia, dan dia bahkan mengajarkannya kepada Ye Yunfei. Darah klan Bayangan Langit. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Yu Ying, hati Ye Yunfei tergerak, dan dia melihat Raja Bayangan Langit. Karena darah Raja Bayangan Langit pasti yang tertinggi di seluruh klan. Raja Bayangan Langit, bisakah kamu meminjamkan aku sebagian dari darahmu esensi? Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya langsung. Chaos Divine Vein memiliki fungsi magis, yaitu memungkinkan untuk menggabungkan darah berbagai ras dan mengubahnya menjadi darahnya sendiri. Petik 2. Pinjam darahku. Petik 2. Sky Shadow King terkejut. Oke. Petik 2. Raja Bayangan Langit berpikir sejenak, mengangguk setuju, dan kemudian melambaikan tangannya. Sebagian kecil dari esensi darah terbang keluar dari tubuhnya dan mendarat di depan Ye Yunfei. Melihat bahwa Ye Yunfei meminta Raja Bayangan Langit esensi darah, Elder Moon Shadow dan 10 tetua lainnya semua melompat agak aneh, tapi saya menahan diri untuk tidak bertanya. Terima kasih. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan botol batu giok dan menyingkirkan esensi darah Raja Bayangan Langit. Aku akan mundur sebentar. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Ye Yunfei berencana untuk memadukan esensi darah terlebih dahulu. Kemudian Ye Yunfei menemukan istana yang tenang di tanah leluhur Bayangan Langit, memasukinya, dan kemudian memasuki menara hantu, dan mulai memadukan darah Raja Bayangan Langit. Ye Yunfei menggunakan garis keturunan yang kacau, dan segera setelah itu, dia berhasil menggabungkan esensi dari garis keturunan Raja Bayangan Langit. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar kristal bayangan dan mulai mempraktikkan seni penyembunyian rahasia. Mengintegrasikan esensi darah dari klan Bayangan Langit, bersama dengan kristal bayangan, Ye Yunfei mempraktikkan seni penyembunyian rahasia, dan menemukan bahwa efeknya sangat bagus. Di Menara Hantu, setelah sekitar 1 tahun, Ye Yunfei mengakhiri retretnya. Setelah berlatih tahun ini, seni bayangan Ye Yunfei telah membuat lompatan kualitatif. Kecepatan tubuh telah meningkat pesat, dan Anda bisa menggunakan teknik rahasia penyembunyian untuk menutupi aura Anda dengan lebih sempurna. Dapat dikatakan bahwa selama Ye Yunfei menggunakan teknik bayangan rahasia sekarang, Master Setengah Kaisar tidak akan pernah dapat menemukan jejak Ye Yunfei. Bahkan, dalam waktu singkat, bahkan seorang master di tingkat Kaisar Surga mungkin tidak dapat mengunci sosok Ye Yunfei dalam sekejap. Aku punya kartu hall lain. Ye Yunfei sangat puas dengan efeknya. Bab 2168. Cobalah kecepatan gerakanku saat ini segera. Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa. Tidak butuh waktu sama sekali, dan berteleportasi dalam jarak yang jauh dalam sekali jalan. Kecepatanku sekitar 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ye Yunfei mengangguk. Kecepatan gerakan tubuh telah meningkat 10 kali lipat, yang merupakan efek yang sangat ideal. Kemudian Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal pada Sky Shadow King. Selama periode waktu ini, Raja Bayangan Langit dan anggota klannya sibuk membangun kembali tanah leluhur Bayangan Langit, dan Raja Bayangan Langit juga keluar dari tanah leluhur, mengusir semua makhluk di alam Bayangan Langit yang datang untuk menjelajah dan berburu harta karun. Ye Yunfei telah mengusir sebagian besar makhluk yang memasuki alam Bayangan Langit untuk menjelajahi dan berburu harta karun sebelumnya, tetapi sejumlah kecil tetap berada di alam Bayangan Langit. Tuan Ye, terima kasih atas tindakan Anda sebelumnya. Anda mengusir orang-orang yang memasuki alam Bayangan Langit, memungkinkan klan Bayangan Langit kami menyimpan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Petik 2. Segera setelah Raja Bayangan Langit melihat Ye Yunfei, dia segera mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih karena mengetahui bahwa Ye Yunfei mengambil tindakan untuk mengusir makhluk-makhluk yang memasuki alam Bayangan Langit untuk menjelajahi dan berburu harta karun. Ini hanya sedikit usaha, jawab Ye Yunfei. Tuan Muda Ye, slip giok ini adalah kartu komunikasi rahasia saya, yang menyegel tanda kekuatan jiwa saya. Jika Anda membutuhkan bantuan, cukup bangunkan kartu giok ini, dan saya akan segera bereaksi. Di sebagian besar dunia,
saya dapat dengan cepat tiba. Sky Shadow King mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Sky Shadow King, Sky Shadow Robe dan Overlord Bow dikembalikan kepadamu. Aku ingin menggunakan menara hantu lebih lama lagi, karena menara hantu sangat membantuku. Ye Yunfei mengambil slip batu giok, berpikir untuk beberapa saat, dan berkata pada Sky Shadow King Said. Lagi pula, menara hantu adalah harta rahasia milik klan Bayangan Langit, dan harus ada penjelasannya. Tidak masalah, Raja Bayangan Langit langsung setuju. Terima kasih Raja Bayangan Langit, aku pergi. Ye Yunfei berbalik dan berjalan keluar dari alam Bayangan Langit. Kamu mungkin juga tinggal di alam Bayangan Langit dan berlatih dalam pengasingan. Raja Bayangan Langit adalah orang yang kuat di tingkat Kaisar Langit, jadi dia bisa melindungimu. Tiba-tiba Hun Lao bertanya. Aku sudah memikirkannya, tapi ini sama saja dengan menarik musuh yang kuat ke klan Bayangan Langit. Jika aku tetap berada di alam Bayangan Langit, Raja Bayangan Langit cepat atau lambat harus bertarung melawan 3 Kaisar Langit karena aku. Dengan 1 lawan 3, hasilnya tidak dapat diprediksi. Dan 3 Kaisar Langit Agung memiliki kekuatan yang sangat besar di dunia berukuran 3000. Menjadi musuh dengan 3 Kaisar Langit Agung berarti melawan banyak kekuatan besar di dunia berukuran 3000. Aku tidak tahan mengundang begitu banyak musuh ke klan Bayangan Langit. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Ya, pria tua itu mengangguk dan menjawab. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Kamu sepertinya tidak punya tempat tujuan sekarang. Kembali ke benua Hongmeng atau alam Changhuang pasti akan melibatkan kekuatan dan orang-orang yang berhubungan denganmu. Dengan situasimu saat ini, kecuali jika kamu menerobos untuk Kaisar Surga, kalau tidak, masih akan ada banyak bahaya. Kata lelaki tua itu lagi. Aku benar-benar tidak tahu kemana harus pergi sekarang. Hanya saja jika aku ingin menerobos Kaisar Surga, aku harus memperhatikan akumulasi dan peluang, jadi aku tidak bisa terburu-buru. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ye Yunfei mengerti bahwa situasinya saat ini sangat memalukan. Dikejar dan dibunuh oleh 3 Kaisar Surga dan penguasa Istana Surgawi setara dengan tunawisma. Sampai jumpa. Selanjutnya, saya berencana untuk menemukan lingkungan tersembunyi di dunia berukuran 3000, dan berlatih untuk menjadi seorang Kaisar. Kata Ye Yunfei dengan lembut. Saat berbicara, Ye Yunfei telah keluar dari alam Bayangan Langit, dan berjalan dalam kehampaan yang kacau di dunia berukuran 3000. Ye Yunfei benar-benar ingin kembali ke benua Hongmeng untuk mengunjungi keluarganya, tetapi ketika dia memikirkan situasinya saat ini, dia menahan diri. Karena begitu Anda kembali sendiri, kekuatan dan orang-orang yang berhubungan dengan Anda itu pasti akan terlibat. Berdiri dalam kehampaan yang kacau, Ye Yunfei tidak yakin kemana dia pergi sejenak, jadi dia tidak bisa menahan tawa pahit. 3 Kaisar Surgawi, penguasa Istana Dewa Surgawi, tunggu saja, ketika saya menerobos ke Kaisar Surgawi, saya akan membawa kalian terlebih dahulu. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Baiklah, mari kita pergi ke beberapa tempat rahasia terkenal atau jadi di dunia berukuran 3000 untuk melihat dan menjelajah. Ye Yunfei berpikir sejenak. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei telah menjelajahi banyak tempat rahasia dan tempat-tempat berbahaya ketika dia berkeliaran di dunia dengan ukuran 3000, tetapi dia belum menjelajahinya dalam kehidupan ini. Baiklah, pria tua itu mengangguk. Saat ini, perasaan gelisah muncul di hati Ye Yunfei, seolah-olah dia sedang diincar oleh sesuatu yang menakutkan. Ruang di sekitarnya tampak sangat menindas. Ada yang salah, nak, segera lari. Pria tua itu juga langsung waspada. Saat berikutnya, Ye Yunfei mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa. Gemerincing, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar kristal luar angkasa, memasukkannya ke dalam kartu teleportasi, dan bersiap untuk mengaktifkannya. Seperti yang diharapkan dari Ye Tiandi, dia memiliki kemampuan persepsi yang kuat. Pada saat ini, energi segel luar angkasa yang menakutkan datang dari jauh, turun ke ruang ini dalam sekejap, dan menyelimuti Ye Yunfei. Tiba-tiba, Ye Yunfei merasa ada ruang besar di sekitar tubuhnya yang tersegel. Baik ruang dan waktu telah berhenti. Ini seperti gulungan gambar. Kaisar Surga sedang menyerang. Lari sebelum dia mendekat. Aku akan membuka segel luar angkasa. Seru lelaki tua itu. Orang tua, apakah kamu percaya diri dalam memecahkan segel ruang angkasa? Ye Yunfei sangat gembira. Kaisar Langit yang menembak belum mendekati kita.
aku hampir tidak bisa membuka segelnya. Karena tingkat energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasaku saat ini hampir tidak mendekati tingkat Kaisar Langit. Jawab lelaki tua itu. Setelah Hun Lao menyatukan cabang lain dari pohon dunia yang kacau sebelumnya, tingkat energi ruang mengalami peningkatan kualitatif. Bagus sekali, orang tua, ayo bekerja sama untuk membuka segelnya, teriak Ye Yunfei. Kiang. Saat berikutnya, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 pedang panjang melesat keluar dan meledak pada saat bersamaan. Semua pedang panjang ini diperoleh oleh Ye Yunfei di kuburan pedang, semuanya adalah harta karun Kaisar. Karena level kendo Ye Yunfei sudah sangat bagus, begitu banyak pedang panjang dapat diaktifkan pada saat yang bersamaan. Dentang-dentang, di bawah kendali Ye Yunfei, pedang panjang ini terus-menerus memotong seberkas cahaya pedang yang tajam. Dengan begitu banyak harta karun Kaisar yang meletus pada saat yang sama, energi yang dilepaskan sangat menakutkan, menyebabkan kehampaan yang kacau bergetar hebat. Boom! Memegang pedang panjang, Ye Yunfei melemparkan 1000 pedang untuk kembali ke satu metode, terus-menerus memotong lampu pedang yang mendominasi. Ye Yunfei sekarang telah mencapai ranah mengubah ribuan pedang menjadi satu, dan setiap cahaya pedang yang dia tebas sangat kuat, mengaduk ruang ini. Gemuruh. Pada saat ini, lelaki tua itu juga mulai meletus, menampilkan energi luar angkasa yang perkasa, dan mulai membuka segel dari kehampaan yang kacau ini. Pohon dunia yang kacau pada awalnya adalah sejenis pohon dewa yang tumbuh di dalam kehampaan yang kacau, jadi berada di dalam kehampaan yang kacau sama dengan wilayah orang tua itu. Dengan upaya bersama Ye Yunfei dan Tuan Hun, segel dari kekosongan yang kacau ini akhirnya nyaris tidak rusak. Seperti yang diharapkan dari Ye Tiandi, trik bagus. Tapi sepertinya tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri dari tanganku. Karena dalam kehampaan yang luas ini, dimanapun kamu berada, aku bisa langsung menyegelmu dengan satu pikiran. Kecuali jika kamu bisa melarikan diri dari kehampaan yang kacau ini dalam sekejap. Tapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu pasti tidak bisa melakukannya, jadi kamu harus dengan patuh menahan diri. Suara tadi terdengar lagi, dengan rasa ejekan. Kemudian, di tempat yang sangat jauh, sesosok besar muncul, seperti dewa roh raksasa, dengan dua mata menakutkan menatap Ye Yunfei dari jarak jauh. Kemudian, energi segel yang lebih kuat berubah menjadi tangan besar dan meraih Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Melihat kekosongan yang kacau ini akan disegel lagi. Pada 1000 tembakan kali ini, Ye Yunfei langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa. Memanggil, energi teleportasi yang kuat menyelimuti Ye Yunfei, merobek ruang di sampingnya, dan berteleportasi. Gemuruh, sosok Ye Yunfei baru saja diteleportasi, kurang dari 1/10 nafas, tangan besar yang berubah dari energi penyegel menutupi ruang tempat Ye Yunfei berdiri tadi. Ruang ini tertutup rapat, terlalu licin, kamu masih bisa melarikan diri dalam situasi ini. Sebuah suara putus asa terdengar dari jauh. Saat berikutnya, 3 makhluk yang memancarkan aura menakutkan muncul di posisi Ye Yunfei berdiri tadi. 3 Kaisar Langit, cari tahu lokasinya segera. Dengan kemampuan persepsi kita, dia pasti masih berada dalam kemampuan persepsi kita sekarang. Petik 2, Kaisar Tianluo berkata dengan suara yang dalam. Booming, ketiga Kaisar Surgawi semuanya melepaskan kekuatan jiwa mereka, dan merasakannya jauh di dalam kehampaan yang luas dan kacau ini. Hampir seketika, kekuatan jiwa dari 3 Kaisar Surgawi terasa sangat jauh, dan bahkan merasakan beberapa dunia terdekat. Kemampuan persepsi kekuatan jiwa seorang master di tingkat Kaisar Surga terlalu menakutkan, dengan satu pikiran, dia bisa langsung merasakan ruang lingkup lebih dari selusin dunia. Seorang master di tingkat setengah Kaisar sama sekali tidak dapat melarikan diri dari jangkauan yang dapat dilihat oleh seorang master Kaisar Surga dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dalam jangkauan 3000 dunia, tidak peduli siapa itu, selama itu menjadi sasaran master tingkat Kaisar, hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Energi kekuatan jiwa yang menakutkan yang dilepaskan oleh 3 Kaisar Surgawi dirasakan bola-balik dalam kehampaan yang jauh, menyebabkan konsekuensi yang mengerikan, membuat kehampaan yang kacau dalam rentang ini bergoyang, yang tampaknya tak tertahankan. Apa yang telah terjadi? Segera, gerakan yang dilakukan oleh 3 Kaisar Agung Surgawi menarik perhatian beberapa orang kuat di dekatnya, dan banyak master setengah Kaisar di dunia terdekat terkejut dan bergegas keluar. Ya Tuhan, tampaknya itu adalah 3 Kaisar Surgawi.
Tuan setengah kaisar itu terkejut ketika mereka melihat tiga kaisar surgawi berdiri dalam kehampaan yang kacau, dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bab 2169. Tiga kaisar surgawi muncul bersama. Hal-hal seperti ini tidak bisa dipercaya. Banyak master menatap ketiga kaisar surgawi yang berdiri di kejauhan dalam kehampaan yang kacau, merasa sangat terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, sama sekali tidak mungkin memiliki kecepatan tubuh seperti itu. Dia pasti menggunakan semacam senjata sihir luar angkasa, kata Gagak Emas sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan keberadaan Ye Yunfei. Ye Tiandi mungkin memang telah menggunakan semacam senjata sihir luar angkasa, tetapi dia baru saja dapat menghancurkan energi segel ruang angkasa saya. Metode ini tidak mudah untuk setengah kaisar. Saya pikir kita masih sedikit meremehkan Ye Tiandi ini. Saya samar-samar merasakan semacam energi ruang yang dekat dengan tingkat kaisar surga barusan. Saya tidak tahu apakah itu ditampilkan oleh Kaisar Ye Tian. Kaisar Tianluo mengerutkan kening dan berkata, dia merasakan energi ruang dan teknik ruang rahasia yang baru saja ditampilkan Hun Lao. Baru saja kami telah menangkap auranya dengan jelas. Dalam waktu singkat, tidak peduli dunia mana dari 3000 dunia yang dia tinggalkan, itu mungkin bagi kita untuk melihatnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Yu Yue mencibir. Kemampuan persepsi kaisar surga terlalu menakutkan. Begitu nafas makhluk tertentu ditangkap, bahkan jika makhluk itu melarikan diri dari jarak jauh dalam waktu singkat, kaisar surga dapat melihatnya sesuai dengan hukum ruang dan waktu. Begitu nafas dikunci oleh kaisar langit, sangat sulit untuk menghilangkannya sepenuhnya. Aku menemukannya di alam 1000 yuan. Pada saat ini, Kaisar Tianluo tiba-tiba menjadi bahagia, dan merasakan jejak Ye Yunfei. Kekuatan jiwanya menjangkau lebih dari selusin dunia terdekat, dan akhirnya menangkap aura Ye Yunfei secara samar. Suara mendesing. Sosok dari tiga kaisar surgawi menghilang ke dalam kehampaan yang kacau pada saat yang bersamaan. Saat ini, Ye Yunfei baru saja muncul di langit berbintang alam 1000 yuan. Ye Yunfei menghabiskan waktu yang lama di 3000 dunia di kehidupan sebelumnya. Dia akrab dengan sebagian besar dunia dan mengetahui koordinat spasial dari setiap dunia. Dalam keputusasaan barusan, Ye Yunfei berteleportasi langsung ke alam 1000 yuan. Tidak bagus. Ketiga orang itu menemukanmu lagi, dan mereka ada di sini sekarang. Pergilah. Ye Yunfei muncul di alam 1000 yuan, hanya berdiri diam. Lelaki tua itu berteriak kaget. Ayo pergi. Ye Yunfei berteriak dengan suara yang dalam. Ye Yunfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa tanpa ragu-ragu, dan energi teleportasi yang kuat keluar dari kartu teleportasi luar angkasa, menyelimuti Ye Yunfei dan langsung berteleportasi. Gemuruh. Sebelum sosok Ye Yunfei benar-benar diteleportasi, tiga energi penyegel yang menakutkan turun dari langit, menutupi posisi Ye Yunfei, dan langsung menyegel area ruang yang luas. Kemudian tiga sosok menakutkan keluar dari dinding batas ruang alam 1000 yuan, dan berjalan selangkah demi selangkah. Metode Kaisar Surga terlalu menakutkan. Teriak bos geng. Ayo bekerja sama untuk membuka segelnya. Ye Yunfei berteriak. Ye Yunfei mengerti bahwa jika tiga Kaisar Surgawi mendekatinya dari jarak dekat, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Jadi Ye Yunfei dan Hun Lao mengulangi trik lama mereka dan menembak secara bersamaan. Ye Yunfei mengaktifkan lusinan pedang panjang tingkat kaisar, dan memotong serangkaian lampu pedang yang keras untuk memotong ruang di sekitarnya, dan bahkan melepaskan semua binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana, melepaskan paksaan energi yang kuat bersama-sama. Selama periode waktu ini, binatang berkepala 9 ini melahap sejumlah besar sumber daya kultivasi, dan kekuatan. Mereka telah meningkat pesat, jauh melampaui rata-rata kaisar setengah penyempurnaan. Hun Lao juga menampilkan teknik rahasia luar angkasa, melepaskan energi luar angkasa yang kuat. Dengan kerjasama Ye Yunfei dan Tuan Hun, segel luar angkasa di sekitarnya akhirnya rusak. Kartu teleportasi luar angkasa membawa Ye Yunfei pergi dengan lancar dan menghilang ke ruang ini. Masih satu langkah lagi, biarkan dia menyelinap pergi lagi. Petik 2. Saat Ye Yunfei pergi, tiga kaisar surgawi datang ke posisi ini. Benar saja, ada senjata ajaib luar angkasa yang khusus digunakan untuk teleportasi. Wajah Kaisar Yu Yue sedikit jelek. Ketika kartu teleportasi luar angkasa baru saja meledak, itu secara akurat dirasakan oleh tiga kaisar surgawi. Dia tidak bisa melarikan diri.
Kaisar Langit Gagak Emas berkata dengan dingin. Kekuatan jiwa dari 3 kaisar surgawi segera dilepaskan, berpusat di alam 1000 yuan, dan terasa dari jauh. 3 kaisar surgawi tidak merahasiakan energi persepsi kekuatan jiwa mereka, dan energi kekuatan jiwa tingkat kaisar yang perkasa bergulir dan dipindai dan dirasakan dalam kehampaan yang kacau di dunia berukuran 3000. Itu menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan banyak makhluk di dunia merangkak dan jatuh di tanah di tempat, tidak dapat berdiri sama sekali. 3 kaisar surgawi muncul bersama, peristiwa yang luar biasa terjadi. Banyak master setengah kaisar ketakutan dan berdiskusi satu demi satu. Berita bahwa 3 kaisar surga muncul pada saat yang sama menyebar seperti badai di 3000 dunia. Aku menemukannya lagi, di dunia Zitang. Petik 2. Saat ini, Kaisar Tianluo merasakan aura Ye Yunfei muncul di dunia lagi. Jadi 3 kaisar surgawi melewatinya secara langsung. Di dunia Zitang, sosok Ye Yunfei baru saja muncul, dan dia belum berdiri diam. Cepatlah, 3 kaisar surgawi telah menemukan Anda lagi, dan mereka akan datang. Teriak Hun Lao. Tingkat energi ruang Hun Lao dekat dengan tingkat kaisar surga, dan ada beberapa warisan dari pohon dunia kekacauan. Dia sangat peka terhadap ruang, sehingga dia bisa merasakan perubahan yang sangat halus di ruang sekitarnya di tepat waktu. Kali ini, Ye Yunfei mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa tepat waktu dan dengan cepat berteleportasi. Begitu Ye Yunfei pergi, 3 energi penyegelan ruang yang mengerikan datang dari jauh dan langsung menyegel ruang ini. Kemudian 3 kaisar surgawi muncul di waktu yang sama dan turun ke dunia ini. Sialan. Petik 2. Wajah ketiga kaisar surgawi semuanya agak jelek. 3 kaisar surgawi, Ye Tiandi memiliki senjata ajaib teleportasi yang sangat pintar. Sekarang saya bekerja dengan Anda bertiga, dan saya akan menyimpulkan perkiraan lokasi di mana dia akan muncul. Kalian bertiga menggunakan persepsi kekuatan jiwa Anda untuk segera mengetahui lokasi tepatnya. Selama kita bekerja sama dengan baik, Ye Tiandi tidak akan bisa lepas dari kejaran kita. Petik 2. Saat ini, ketiga kaisar surga tiba-tiba menerima transmisi suara dari lelaki tua buta itu. Ternyata lelaki tua buta itu telah memperhatikan perubahan masalah tersebut. Bagus. Petik 2. 3 kaisar surgawi semuanya sangat gembira. Pergilah ke arah dunia besar Chongsu segera, dan lokasi berikutnya di mana Ye Tiandi akan muncul mungkin adalah dunia besar Chongsu. Petik 2. Tiba-tiba lelaki tua buta itu mentransmisikan suara ketiga kaisar surgawi dan berteriak. Jadi ketiga kaisar surgawi segera melakukan perjalanan ke arah dunia besar Chongsu. Aku menemukannya, dia memang telah tiba di dunia besar Chongsu. Kaisar Langit Yu Yue berseru kaget. Jadi 3 kaisar surgawi mengejar ke dunia besar Chongsu. Untungnya, Tuan Hun merasakan sosok 3 kaisar surgawi tepat waktu, memungkinkan Ye Yunfei meninggalkan dunia besar Chongsu dengan cepat. Begitu saja, Ye Yunfei melarikan diri, dan 3 kaisar surgawi mengejarnya, melewati beberapa dunia berturut-turut. 3 kaisar surgawi bekerja sama dengan lelaki tua buta itu, dan mereka selalu dapat menemukan jejak Ye Yunfei, dan mengikuti dari belakang. Jika kamu terus seperti ini, aku khawatir kristal luar angkasa di tubuhmu cepat atau lambat akan habis. Ketiga kaisar surgawi ini memiliki kemampuan persepsi yang terlalu kuat, tidak peduli ke dunia mana kamu melarikan diri, mereka akan dapat menemukanmu cepat. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei. Tidak, di antara 3000 dunia, masih ada banyak dunia khusus yang bahkan seorang master setingkat kaisar tidak dapat langsung melihatnya. Aku akan berteleportasi ke dunia khusus itu untuk melihatnya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Jadi Ye Yunfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa lagi dan berteleportasi ke dunia. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei muncul di dunia yang penuh dengan energi jahat yang mengepul. Dunia iblis. Dunia ini penuh dengan kekuatan sihir yang kuat dan hukum magis. Ini adalah tempat setan. Di antara 3000 dunia, makhluk dari ras iblis, ras monster, dan dunia bawah jarang keluar, dan umumnya tidak berinteraksi dengan makhluk dari dunia luar. Oleh karena itu, di dunia dengan ukuran 3000, sangat jarang melihat aktivitas iblis. Hanya saja kadang-kadang beberapa setan besar yang ganas akan keluar dari dunia iblis, menyelinap ke dunia lain dan melakukan pembantaian. Hal yang sama berlaku untuk Yaosu. Oleh karena itu, di 3000 dunia besar dan kecil,
sebagian besar kekuatan dan makhluk memiliki kesan buruk tentang iblis dan monster, dan cukup menjijikkan. Keluar. Namun, saat Ye Yunfei berteleportasi ke dunia iblis, terdengar suara gemuruh di dunia iblis. Kemudian, di kedalaman dunia ini, sebuah tangan ajaib yang besar muncul, dan itu mencengkeram Ye Yunfei dengan kuat. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, menunjukkan kemarahan. Tapi Ye Yunfei tahu bahwa pemilik tangan ajaib ini adalah seorang kaisar iblis. Tunggu, Ye Yunfei melirik tangan ajaib yang terulur dari kejauhan, dan berkata dengan dingin. Ye Yunfei mengerti bahwa itu pasti kaisar iblis yang baru saja memperhatikan dirinya sendiri dan 3 kaisar surgawi. Itulah mengapa dia tahu bahwa dia datang ke dunia iblis untuk pertama kalinya dan mengambil tindakan untuk mengusir mereka. Kemudian Ye Yunfei terpaksa tidak punya pilihan selain mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa lagi, berteleportasi menjauh dari dunia iblis, dan muncul dalam kehampaan yang kacau di dekatnya. Aku menemukan Ye Tiandi. Cepat. Pada saat ini, 3 kaisar langit agung dan lelaki tua buta itu menemukan lokasi Ye Yunfei lagi. 3 kaisar surgawi bergegas menuju tempat Ye Yunfei berada. Bum bum bum. Sebelum 3 kaisar surgawi tiba, mereka melepaskan 3 energi penyegel yang menakutkan dari udara untuk menekan posisi Ye Yunfei. Mereka datang lagi, teriak lelaki tua itu. Ye Yunfei sedikit mengernyit. Jika ini terus berlanjut, setelah spacebar di tubuhnya benar-benar habis, fungsi teleportasi dari kartu teleportasi luar angkasa akan sangat berkurang, dan akan lebih mudah bagi ketiga kaisar surgawi untuk melacak jejaknya. Nah, bukankah teknik rahasia bayanganmu baru saja meningkat pesat? Cepat dan gunakan itu untuk melihat apakah kamu bisa menyingkirkan pelacakan 3 kaisar surgawi. Teriak Hun Lao. 3 kaisar surgawi itu telah mengunci nafas jiwaku, dan aku telah bergerak, pasti mengaduk ruang dan waktu di sekitarnya, dan mereka dapat menangkap posisi tepatku secara instan setiap saat. Dalam keadaan ini, bahkan jika aku menggunakan bayangan rahasia teknik, akan sulit untuk menghilangkan persepsi mereka. Jawab Ye Yunfei. Ini juga alasan mengapa Ye Yunfei tidak menggunakan teknik bayangan rahasia tadi. Saat berbicara, Ye Yunfei telah mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa lagi. Kali ini, Ye Yunfei tidak berteleportasi ke dunia tertentu, tetapi datang ke dunia lain yang kacau balau. Namun, kali ini 3 kaisar langit datang lebih cepat. Begitu Ye Yunfei muncul, 3 kaisar surgawi datang berguling. 3 helai energi tersegel yang menakutkan bergulir seperti 3 naga raksasa. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana, kata lelaki tua itu dengan cemas. Saat ini, Tuan Ye, aku akan membantumu. Raungan keras terdengar, mengguncang kehampaan yang kacau. Kemudian tinju abu-abu besar terbentang dari kejauhan, dan dengan satu pukulan, energi tersegel yang dilepaskan oleh 3 kaisar surgawi meledak dan menghilang. Raja bayangan ada di sini. Bab 2170. Saat berikutnya, Raja bayangan langit muncul di sebelah Ye Yunfei, memanifestasikan bentuk dharmanya, berubah menjadi raksasa abu-abu besar, dan melepaskan energi menakutkan pada tingkat kaisar surgawi. Karena gerakan yang dilakukan oleh 3 kaisar surgawi terlalu hebat, akhirnya membuat Raja bayangan langit khawatir. Sebagai master tingkat kaisar langit, Raja bayangan langit memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat. Setelah memberikan sedikit perhatian, dia menemukan bahwa ketiga kaisar langit sedang mengejar dan membunuh Ye Yunfei, jadi mereka segera bergegas. Suara mendesing. 3 kaisar surgawi muncul pada saat yang sama, mata mereka tertuju pada Ye Yunfei dan Raja bayangan langit. 3 kaisar agung surgawi juga menunjukkan penampilan dharma, masing-masing dengan tubuh besar dan aura yang menakutkan. Raja bayangan langit. Sekilas, ketiga kaisar surgawi mengenali identitas Raja bayangan langit. Karena energi yang dikembangkan oleh klan bayangan langit sangat istimewa. Saya pikir Raja bayangan langit telah jatuh, tetapi tanpa diduga dia kembali. Selamat, kata Kaisar Agung Tianluo. Huff, Tuan Ye adalah teman dari klan bayangan langit kita. Kalian 3 kaisar perkasa, mengapa kamu menggertak yang kecil dengan yang besar? Petik 2. Raja bayangan langit mendengus dingin dan bertanya dengan marah. Raja bayangan langit, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kuharap kamu tidak ikut campur. Jika tidak, itu akan membawa masalah yang tidak perlu ke klan bayangan langitmu. Kata Gagak Emas dengan dingin. Faktanya, ketiga kaisar surgawi telah lama mengetahui tentang kembalinya klan bayangan langit ke alam bayangan langit.
Hanya kalian bertiga yang tidak bisa mengancamku. Aku akan mengurus masalah ini. Raja Bayangan Langit terlihat sangat kuat. Sky Shadow King, tidakkah kamu memikirkan konsekuensinya jika kamu ikut campur dalam urusanmu sendiri? Kaisar Yuyue bertanya dengan dingin dengan wajah dingin. Berhenti bicara omong kosong, bertarunglah jika kamu mau. Raja Bayangan Langit menolak untuk mengalah. Kaisar Yetian, akhirnya kita bertemu. Bertemu lebih baik daripada menjadi terkenal. Pada saat ini, mata Kaisar Tianluo tertuju pada Ye Yunfei, dan dia berkata perlahan. Ye Yunfei mendengarkan kata-kata Kaisar Tianluo, dan tahu di dalam hatinya bahwa ketiga Kaisar Surgawi ini sudah mengetahui asal-usulnya secara menyeluruh. Justru karena alasan inilah ketiga Kaisar Surgawi ini mengesampingkan identitas mereka dan mengambil tindakan terhadap diri mereka sendiri. Kaisar Yetian, Raja Bayangan Langit terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Kaisar Tianluo. Mungkinkah Sky Shadow King memikirkan segala macam kemungkinan dalam sekejap? Tidak heran Tuan Ye begitu jahat di usia yang begitu muda, jadi itu karena latar belakangnya yang luar biasa. Pikir Raja Bayangan Langit dalam hati. Tapi dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya. Dia membantu Ye Yunfei bukan karena minat, tetapi untuk berterima kasih kepada Ye Yunfei atas kebaikannya kepada klan Bayangan Langit. Jadi apapun latar belakang Ye Yunfei, tidak masalah baginya. Kamu Tiandi, sepertinya anak ini memiliki banyak latar belakang. Saat ini, ada banyak orang kuat di 3000 dunia yang memperhatikan situasi di sini, segala macam kemungkinan. Ye Tiandi, sepertinya takdir sudah ditakdirkan. Tidak peduli seumur hidup kamu akan mati di tangan kami bertiga. Jadi, terimalah takdirmu. Kaisar Langit Gagak Emas memandang Ye Yunfei dengan acuh tak acuh dengan tatapan merendahkan, dan berkata. Tatapan Yuyue juga tertuju pada Ye Yunfei, penuh dengan niat membunuh. Tidak ada yang bisa menentukan nasibku. Nasibku ada di tanganku sendiri. Dan masih belum diketahui siapa yang akan mati. Petik 2. Ye Yunfei menatap mata ketiga Kaisar Surgawi dan berkata dengan tenang. Mungkin aku membunuh kalian bertiga pada akhirnya. Tambah Ye Yunfei. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kemungkinan untuk melarikan diri sekarang? Ekspresi Kaisar Gagak Emas menjadi gelap, niat membunuhnya meletus, dan dia menghancurkan Ye Yunfei seperti lautan badai. Tidak perlu melawan omong kosong dengannya. Sekarang kami tidak memiliki keraguan. Kami baru saja menembak beberapa kali, dan perjanjian kuno tidak menanggapi sama sekali. Orang buta tua itu benar, anak ini tidak selemah itu, seperti sebelumnya, kami akan melakukan sesuatu padanya sekarang, perjanjian kuno tidak akan mengganggu. Gagak Emas berkata kepada Tianluo dan Yuyue. Ternyata ketiga Kaisar Surga telah menguji tanggapan dari perjanjian Taiko sebelumnya, dan mereka sama sekali tidak melakukan langkah besar-besaran. Tapi sekarang mereka menemukan bahwa tidak ada pergerakan dalam perjanjian Suire, dan akhirnya mereka merasa lega. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Jinwu, Kaisar Tianluo dan Kaisar Yuyue mengangguk karena tidak ada tanggapan terhadap perjanjian kuno, itu berarti mereka dapat melepaskan dan menangani Ye Yunfei sekarang. Dengan aku di sini, kamu tidak bisa membunuh Tuan Ye. Raja Bayangan Langit melangkah maju, berdiri di depan Ye Yunfei, dan berteriak keras. Raja Bayangan Langit, izinkan saya memberitahu Anda, klan Bayangan Langit Anda telah mengalami bencana pemusnahan sebelumnya, dan sekarang Anda memiliki kesempatan untuk kembali dan membangun kembali klan Anda, jadi Anda harus menghargainya dan tidak menimbulkan masalah. Kaisar Yuyue berkata dengan dingin, apakah kamu mengancamku? Sayang sekali klan Bayangan Langit kita tidak pernah takut dengan ancaman orang lain. Teriak Raja Bayangan Langit dengan marah. 3. Kamu tunggu. Aku akan datang kepadamu secara langsung dalam waktu singkat, dan kemudian aku akan menyelesaikan akun antara kami denganmu. Ye Yunfei memandang ketiga kaisar dan berkata dengan dingin. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei diserang, dan mereka menghajarnya berkeping-keping, hanya menyisakan sisa jiwa terakhir. Sekarang musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu satu sama lain, tetapi Ye Yunfei tahu bahwa balas dendam dengan kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Hanya dengan menerobos dan menjadi Kaisar Surga dia dapat memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Ayo kita lakukan. Kata-kata Ye Yunfei benar-benar membuat marah ketiga Kaisar Langit, dan Kaisar Tianluo berkata dengan suara yang dalam. Bum bum bum. Tiga Kaisar Langit bergerak bersama dan berjalan maju.
Tiga helai energi tingkat Kaisar Surgawi yang menakutkan dan tak terbatas dilepaskan, menyebar terus-menerus dalam kehampaan yang kacau ini seperti lautan luas, mengguncang kehampaan yang kacau ini dan beberapa dunia di sekitarnya, seperti menyaring sekam. Tuan Ye, jangan khawatir, aku di sini, mereka tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutmu. Sky Shadow King meraung, mengeluarkan pisau abu-abu panjang, dan menebas ke depan, ratusan juta abu-abu, bayangan pisau muncul, seperti samudera kelabu menyapu ke depan. Biarkan aku melawannya, gagak emas berteriak, dan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cakar emas besar, dikelilingi oleh banyak bintang, dengan aura yang menakutkan, dan memblokir pisau panjang Raja Bayangan dari langit. Kaisar Yetian, aku telah menyinggungmu. Kaisar Tianluo melangkah maju, berjalan mengelilingi Raja Bayangan Langit dan Kaisar Jinwu, mengunci Ye Yunfei, dan berkata dengan tenang. Gemuruh, dia mengulurkan telapak tangannya, memperbesar dengan sangat cepat, dan meraih Ye Yunfei. Energi mengerikan melonjak di telapak tangannya, dan ada langit berbintang kosmik yang samar-samar tersembunyi di telapak tangannya, dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang melayang dan turun. Ini adalah kekuatan gaib yang menakutkan yang disebut dunia di telapak tangan Anda. Keluar, bayangan abu-abu berkedip, dan Raja Bayangan Langit telah mundur ke tangan Ye Yunfei, dan memblokir telapak tangan Kaisar Tianluo dengan pisau. Klan Bayangan Langit adalah yang terbaik dalam kecepatan tubuh. Dapat dikatakan bahwa kecepatan gerakan Raja Bayangan Langit dapat melampaui seluruh dunia berukuran 3000. Bersambung.